Selamat pagi. Selamat pagi, Sudah siap semua? siap Ibu. Oke, langsung ya. Langsung saya pimpin ya, saya ambil alih ya. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa. Recording in progress. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru, anugerah dan kasih karunia-Mu yang terus melingkupi hidup kami. Dan kami bersyukur buat waktu, buat nafas yang Tuhan masih sediakan atas kehidupan kami. Dan kami mau terus dibaharui hari lepas hari manusia roh kami. Di dalam nama Yesus, urapi setiap kami, ajari kami, mampukan kami memahaminya. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, besok kita merayakan Jumat Agung. Ya, hari Minggu kita merayakan Paskah. Saya harap saudara perayaan Paskah itu bukan hanya rutinitas biasa, tetapi saudara memaknai Paskah itu sebagai sesuatu yang hidup ya, hidup di dalam dirimu. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu juga ada di dalam dirimu. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam dirimu. Saudara perhatikan, awal mula saya bisa mengalami banyak janji-janji Tuhan, ya. Hidup tidak perlu bergumul dengan sakit penyakit, dengan kemiskinan, tidak perlu bergumul dengan kepahitan, tidak perlu bergumul dengan kesusahan. Adalah ketika saya mendengar salah seorang hamba Tuhan, saya lupa itu siapa namanya, tetapi kata-kata yang melekat di hati saya itu begini. Segala sesuatu yang terjadi di alam fisikmu, ya, di kehidupanmu sehari-hari, itu terlebih dahulu terjadi di alam roh. Kalau alam roh itu sudah terjadi, maka alam fisik akan mengalami. Itu menjadi sebuah perenungan di dalam diri saya. Berarti harus terjadi dulu di alam roh, baru alam fisik terjadi. Contoh ya, saudara masih ngikuti saya? Lambaikan tangan. Saya cuma ngecek internetnya masih on nggak? Ini contoh ya. Semalam saudara tidur, ya. Saudara tidur, terus saudara mimpi buruk. Saudara mimpi buruk. Nah, mimpi buruk itu berarti iblis sedang menaruh sesuatu di alam roh. Karena iblis itu dimensinya alam roh. Tuhan juga alam roh. Paham sampai sini ya? Saudara mimpi buruk. Mungkin mimpi jatuh atau mimpi kehilangan sesuatu atau mimpi pokoknya yang buruk-buruk. Waktu saudara bangun, nah saudara nggak membatalkan itu. Aku tolak, aku batalkan semua hal buruk yang sedang dirancangkan iblis atas hidup aku. Tolak, aku patahkan, aku hancurkan. Saudara nggak ngomong kayak gitu. Maka dalam kurun waktu bisa sehari, bisa 2 hari, saudara akan mengalami hal-hal buruk sesuai dengan mimpi yang terjadi. Karena yang terjadi di jasmani terjadi dulu di alam roh. Sampai sini saudara paham? Kalau paham kasih jempol. Oh, udah lupa ya, udah lama nggak diajar sama Bu Ana ya. Kalau paham kasih jempol gitu kan ya. Coba Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17. Roma 4 ayat 17.
Ini sudah perhatikan. Coba lihat di layar. Lihat di layar itu sudah ada tuh. Bisa lihat? Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini belum terjadi loh. Ya. Maksudnya waktu itu Abraham cuma mendengar. Tuhan berjanji, kamu akan menjadi bapa bagi banyak orang. Ya kan? Ini kan Tuhan berjanji sama Abraham, saudara ngikuti saya? Kayaknya lagi pada banyak pikiran ya. Ini Tuhan berbicara kepada Abraham, engkau akan kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Tapi ini 90 tahun yang lalu, ya kan? Ini janjinya Tuhan itu katakanlah sekian puluh tahun yang lalu. Enggak 90 lah. Itu belum. Kalau 90 berarti dia masih kecil. Kalau Abraham itu kan dipanggil sama Tuhan kan dia sudah menikah sama Sarah ya. Jadi mungkin sekitar umur 20-an gitu kan dia. Kalau 100 dikurangi 20 berarti 80. 80 tahun yang lalu Tuhan itu udah janji bahwa aku ini akan jadi bapak orang beriman. Nih, usia 50 belum punya anak, usia 60 belum punya anak, usia 70 belum punya anak, usia 90 belum punya anak. Betul-betul? Ngikutin saya ya, cara berpikirnya ya. Halo, ngikuti saya? Nah, waktu sudah hampir 90 tahun, sudah 90 tahun, hampir 100 tahun, si Sarah sudah mulai menopause. Janji Tuhan ini belum tergenapi loh. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya. Apa yang tidak ada menjadi ada. Tapi Abraham itu memegang janji Tuhan. Kalau saudara nanti baca di ayat selanjutnya, itu Abraham itu memegang janji Tuhan. Karena Abraham itu punya pemahaman bahwa Allah yang menghidupkan orang mati, menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak ada menjadi ada lewat firman-Nya. Jadi, tidak ada menjadi ada, itu bisa terjadi lewat firman. Saya bisa nangkap? Berarti kalau saudara pengen ibu-ibu ini pengen menciptakan kemakmuran di dalam hidupmu, bisa nggak? Bisa. Lewat apa? Harus ada firman. Firman yang kau ucapkan dan pikiranmu yang sepakat. Hari ini saya mau ngajar kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus ya. Judulnya kan mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga setiap aspek di dalam hidup saya hidup. Ya, kebangkitannya memulihkan hidupku. Hari ini judulnya kebangkitannya memulihkan hidupku. Jadi kalau kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, segala aspek di dalam hidup kita ini bisa hidup, bisa pulih. Katakan amin. Sampai sini paham dulu ya. Aduh, ini sudah lama saya nggak ngajar kalian ya. Wah, ini saya mesti gembur lagi nih. Wah, berapa tahun saya sudah tidak ngajar kalian? Oke. Coba dibuka Kolose 1 ayat, Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Nah, sudah perhatikan ini, kata-kata ini yang di ayat pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti mengalami kuasa kebangkitan. Ya, mengalami kuasa kebangkitan. Apa cirinya orang itu mengalami kuasa kebangkitan?
pikirannya ditujukan pada perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Di atas ada apa? Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Emangnya kenapa kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa? Oh, segala kuasa, segala otoritas, segala pemerintahan ada di tangannya Yesus. Terus kenapa? Pada apa hubungannya dengan saya? Oh, aku ini bait Allah, tubuh Kristus. Kalau Yesus itu kepalanya, tubuhnya adalah kita, berarti kita posisinya di mana? Nggak bisa jawab, berarti lagi ngalamun. Tuing, tuing, tuing. Ayo dijawab yuk. Hanya jawab aja. Coba mikrofonnya dihidupkan supaya saya bisa tanya jawab ya. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kita di mana? Jawab coba. Kak Orpa, coba dihidupin itunya. Ini Bu, mikrofonnya sudah hidup. Ya, coba dijawab. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, kita di mana? Di mana? Sama dengan Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa karena kalian adalah tubuh Kristus. Paham ya? Tapi kan posisi tubuhmu sekarang masih di sorong di sorong apa mana di Manokwari. Ya. Posisimu kan masih di Manokwari toh? Hei, dengerin. Ini kalau kamu bisa merubah paradigma cara berpikirmu tuh hidupmu keren dahsyat loh. Perempuan-perempuan Manokwari dahsyat. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Aku adalah tubuhnya. Berarti posisi rohku juga ada di sebelah kanan Allah. Sebab ada barter antara kita dengan Tuhan. Wow. Ini Mbak Novi tolong di-share ke KKS ya. Nah, hikmat Tuhan itu saya nggak bisa. Ini kok tiba-tiba kok Tuhan kasih banyak hikmat ya. Supaya anak-anak KKS suruh ikut nih. Sebentar ya. Ada barter antara kita dengan Bapa di surga loh. Apa tuh barter? Nih, perhatikan ya. Roh, Tuhan itu roh. Ya, Tuhan itu roh. Nah ya saya share jadwal dulu nih supaya pada ikut. Bentar. Ibadah Manokwari. Saudara tak bilang ya, hari-hari ini Tuhan itu banyak menyingkapkan pewahyuan. Kenapa saya bilang itu barter? Allah itu roh, ya kan? Iblis itu juga roh, betul ya? Makanya saudara tidak bisa melihat Allah dan tidak bisa melihat iblis, kan? Betul ya? Tapi itu ada. Nah, mereka itu ada dimensi di dimensi alam roh. Nah, Allah yang roh itu dia pengen juga hidup di bermanifestasi di dalam alam jasmani kita. Makanya dia butuh yang namanya apa? Dia butuh yang namanya tubuh. Karena Allah itu roh. Dia mau bermanifestasi, dia mau bercakap-cakap bersama dengan kita di alam jasmani. Ya toh? Nah, Allah butuh yang namanya tubuh. Dia pakai tubuhmu yang percaya Yesus, maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus diam di dalammu. Makanya kamu disebut bait Allah. Sampai sini, Pak? Pak. Tapi ada yang namanya
orang itu dirasuk oleh roh-roh jahat, ya kan? Oh dia kesurupan, dia kemudian dipenuhi dengan roh perzinahan, dia berzina terus, dia penuh dengan roh sakit hati, maka dia sulit untuk mengampuni. Itu berarti tubuhnya dimasuki roh, tapi roh-roh dunia. Ya, dimasuki oleh roh, tapi roh-roh dunia atau roh-roh jahat. Bukan roh Tuhan. Sampai sini saudara paham ya? Sampai sini saudara paham. Nah, berarti tubuhnya orang itu dimasuki oleh roh. Jadi roh itu tidak bisa langsung asal main masuk di dimensi alam jasmani kita. Makanya saudara nggak bisa lihat toh. Saudara nggak bisa lihat malaikat, saudara nggak bisa lihat Tuhan, saudara nggak bisa lihat setan gitu. Karena itu dimensinya alam roh. Nah, roh itu pengen juga, roh Allah itu pengen juga bermanifestasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Makanya dia memakai tubuh kita sebagai kendaraannya. Makanya saudara disebut bait Allah. Roh Allah diam di dalammu. Oke? Nah, sekarang yang saya tadi bilang pertukaran tadi loh. Ngikuti saya ya. Sekarang ini, Kolose 3 tadi. Coba di Kolose 3. Ayat 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kristus sekarang di mana? Di sebelah kanan Allah. Kamu di mana? Aku ini tubuhnya Kristus. Tubuhnya Kristus. Aku ini bait Allah. Aku ini tempat roh Allah bertata. Ada roh Bapa, ada roh Kristus, ada roh Kudus diam di dalam aku. Kalau sekarang Kristus di roh itu duduk di sebelah kanan Bapa, berarti kamu, saya sekalian di roh, posisimu di mana? Sebelah kanan Bapa. Karena kita ada pertukaran tadi loh. Kalau di tubuh jasmani di alam di Manokwari, ya di Manokwari. Kalau saya kan di Semarang. Saya tinggal di Semarang. Kalian tinggal di Manokwari. Tubuhmu ada di Manokwari. Tapi roh Allah diam di dalam tubuhmu kalian masing-masing itu loh. Ya. Nah, terus ini berarti sekarang Allah Bapa sekarang Allah Bapa ada di Manokwari enggak? Ada lewat hidupmu. Ya kan? Betul enggak? Nah, tapi di roh posisimu di mana? Di sebelah kanan Allah. Bersama Yesus. Kan ada pertukaran itu. Karena kalian sudah nyatu dengan Yesus. Yang mengerti-mengertilah. Yuk lanjut. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi ini kenapa kok di Rasul Paulus itu berbicara tentang pikiran? Perubahan paradigma, perubahan pola pikir itu menyebabkan engkau jadi menang atas banyak hal ya. Karena posisimu sudah ada di sebelah kanan Allah. Karena kamu memegang kuasa dan otoritas sama seperti Yesus. Posisimu itu. Kenapa disuruh memikirkan perkara yang di atas? Sebab gini loh, manusia itu tadi ya tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika engkau percaya kepada Yesus, rohmu sudah nyatu dengan roh kudus, roh Kristus, roh Bapa. Itu sudah pasti. Rohmu itu nyatu dengan roh kudus. Tapi ketika engkau terus belajar untuk taat, terus untuk menyelaraskan pikiranmu, paradigmamu, engkau ubah sesuai dengan firman Tuhan, engkau menjadi orang yang taat, engkau mengasihi Tuhan, engkau cinta pada firman, maka posisimu tidak hanya dipenuhi dengan roh kudus, tetapi ada roh Bapa, roh Kristus, roh kudus, roh Bapa, roh Kristus, roh Yesus.
Yohanes 14 ayat 23. Ini saudara saya saking semangatnya ya. Pengen membuat paradigma kalian itu berubah. Ya. Nih. Jawab Yesus. Jika seseorang mengasihi aku, apa? Ia akan menuruti firman-Ku. Kalau mengasihi loh. Kalau kamu mengasihi Yesus, kamu akan menuruti firman-Mu. Dan Bapamu akan mengasihi kamu dan kaminya siapa? Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa akan datang kepadamu dan diam. Diam itu berarti apa? Tinggal. Tinggal di dalam tubuhmu. Ya kan? Tinggal di dalam tubuhmu. Berarti Yesus sekarang ada di Manokwari enggak? Lewat hidupmu toh? Lewat hidupmu. Nah, ini posisimu di jasmani seperti itu. Walaupun kamu tinggal di Manokwari, walaupun saya tinggal di Semarang, tapi Yesus itu tinggal di dalam saya karena Yesus itu roh. Dia pengen bermanifestasi bersama-sama dengan kita lewat dia menunggangi kita. Dia memakai tubuh kita ini sebagai kendaraannya. Karena dia roh. Roh untuk sampai di jasmani, dia butuh yang namanya tubuh. Oleh karena itu, makanya Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan toh tubuh. Nah, bagaimana jika orang itu tubuhnya masih dipakai untuk seks bebas, untuk narkoba? Ya berarti bukan roh, ada si Roh Kudus, dia percaya sama Yesus. Tapi Roh Kudusnya disuruh diam. Dia ditunggangi oleh roh perzinahan sehingga dia terus berzina. Dia ditunggangi oleh roh dusta sehingga dia terus berdusta. Dia ditunggangi oleh roh narkoba sehingga dia suka mainnya narkoba gitu loh. Ngerti ya? Roh jahat itu juga butuh tubuh untuk dijadikan kendaraannya. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan, ini kan gini, di Yohanes 14 ayat 23, ini Bapa dan Yesus itu diam di dalam kamu. Tapi ada persyaratannya. Kamu menuruti firman-Nya. Firman-Nya dibaca, terus engkau menuruti. Maka dia, Bapa dan Yesus akan diam di dalammu. Tapi saudara mesti ngerti pada waktu engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebetulnya sudah ada Roh Kudus di dalam dirimu toh? Yang dibaca di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 16 ayat 12 sampai 15. Yohanes 16. Masih banyak hal yang aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. 13. Tapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Ini roh kebenaran atau roh kudus. Terus 14. Ia akan memuliakan aku, roh kebenaran tadi, roh kudus tadi, akan memuliakan aku, akunya Yesus, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, daripada Yesus. Roh Kudus akan memberitahukan kepadamu apa yang dia terima dari Yesus. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara perhatikan. Fokus. Waktu kamu terima Yesus, Roh Kudus diam di dalammu. Katakan amin. Amin. Waktu kamu terima Yesus, Roh Kudus diam di dalammu, menyatu di rohmu. Menyatu di rohmu. Kan kamu manusia itu terlihat tubuh, jiwa, dan roh. Ya, roh harus nyatu dengan roh. Roh nyatu dengan roh. Rohmu menyatu dengan Roh Kudus. Nah,
sepanjang perjalananmu ketika habis dibaptis, kan nggak otomatis jadi orang Kristen yang taat, toh? Masih sakit hati, masih ngomel-ngomel, masih dusta gitu kan. Tapi sepanjang kamu sudah baptis, terus kemudian mulai kau baca nih Alkitabnya. Alkitab mulai dibaca, mengubah cara berpikirnya dia. Ya, Alkitab mulai dibaca, terus ketemulah yang namanya perkataan-perkataanku yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Terus kemudian kau ketemu lagi, kalau engkau tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Terus ketemu lagi, kalau kamu taat kepada firman-Ku, baik-baik mendengarkan firman-Ku, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, tapi dengan catatan engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Segala ketetapannya. Itu firman ngomong gitu. Terus mulai pikiranmu disetting. Oh iya ya, supaya aku berhasil dan beruntung, aku harus merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, itu Yosua 1 ayat 8. Oh iya ya. Terus terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oh pantas, selama ini aku gantol sama wifi-nya orang. Maksudnya apa? Tergantung sama orang terus. Mengandalkan orang terus. Makanya kalau aku kok nggak ada yang berhasil, ada kutuk bekerja di dalam hidupku. Saudara mulai merubah cara berpikirmu ketika engkau mulai belajar firman Tuhan, betul ya? Mulai berubah. Nah, ketika engkau berubah, Roh Kudus yang di dalam dirimu itu menjadi bisa bergerak dengan bebas. Yang membatasi Roh Kudus bergerak dengan bebas di dalam dirimu adalah pikiranmu yang terdapat di jiwa tadi. Manusia tadi itu tubuh, jiwa, dan roh. Rohmu sudah ada Roh Kudus. Kamu itu dahsyat, ajaib, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang menciptakan alam semesta. Roh Kudus itu adalah roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri, diam di dalammu. Tapi kenapa aku tidak jadi supranatural? Ada yang membatasimu, yaitu yang membatasi Roh Kudus di dalam dirimu, yaitu apa? Pikiranmu, jiwamu. Kadung dicetak oleh manusia lama. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Coba ditampilkan. Yohanes 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya kan? Berarti harus dilahirkan kembali. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua, apakah ia masuk kembali dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Bukan begitu, kata Yesus. Coba ayat selanjutnya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ada perubahan cara berpikir lewat firman Tuhan yang kau baca, lewat engkau dilayani dengan baptisan air. Ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Sekarang gini, aku sudah baptis, tapi aku terus berzina, aku terus berdusta. Tiba-tiba aku mati, tapi aku percaya Yesus. Kira-kira aku mati masuk mana? Masuk neraka toh? Betul nggak? Karena apa? Terus berbuat zina. Upah dosa adalah maut. Loh, padahal dia percaya sama Yesus loh. Tapi dia terus berbuat dosa. Makanya dia harus dilahirkan kembali dari air dan roh.
Maksudnya dilahirkan kembali dari air dan roh itu apa? Hidupnya, cara berpikirnya harus dipengaruhi oleh perkataan-perkataan Yesus. Apa tuh? Firman Tuhan. Pikiranmu harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Pikiranmu harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Pikiranmu harus sama dengan firman Tuhan. Dilahirkan dari air dan roh. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi bagaimana? Ini saudara masih ngikuti saya? Halo, yang belakang-belakang? Masih ngikuti? Saya sedang ngajarkan kalian supaya hidupmu berubah. Ya, saya ngajarin kalian supaya hidupmu tuh nggak gitu-gitu. Meskipun kamu masih di lapas, roh Allah itu diam di dalammu loh. Keren loh posisimu loh. Dengan catatan kamu sudah tidak lagi hidup di dalam dusta. Kamu bertobat sungguh-sungguh, sudah dilahirkan baru, menjadi manusia baru, terus-menerus dibaharui. Oke? Maka roh Allah itu diam di dalammu loh. Engkau bisa menciptakan masa depanmu dengan ajaib dan dahsyat loh. Walaupun engkau ada di lapas, engkau bisa berdoa, Tuhan Yesus, tolong suamiku yang lagi nggak punya pekerjaan, berikan dia pekerjaan. Walaupun kamu di lapas, kamu bisa berkata kepada Tuhan Yesus dan berkata, oh Tuhan Yesus, tolong anak-anakku, dia mau sekolah tapi nggak ada bekal. Oh kirimkan dari malaikat Tuhan, kirimkan bekal, kirimkan uang untuk dia boleh punya bekal, untuk dia boleh membayar SPP. Saudara, engkau itu supranatural karena roh Allah diam di dalammu. Tetapi menjadi tidak bekerja roh Allah itu ketika pikiranmu masih membatasi roh kudus yang diam di dalammu. Kapan pikiranmu membatasi? Ketika engkau berfokus memikirkan perkara yang di bumi. Yang di bumi apa? Kondisinya memang anakmu telepon, Mama, aku ndak ada uang untuk membayar SPP. Nah, pikiranmu mulai, nggak ada uang, nggak ada uang, nggak ada uang. Pikiranmu mulai berkata, oh suamiku itu tidak tanggung jawab, dia meninggalkan keluargaku, dia bla bla bla. Pikiranmu tertuju pada dunia. Padahal Kolose 3 ayat 1 dan 2 tadi, pikirkanlah perkara yang di atas. Lo ngapain aku memikirkan perkara yang di atas? Posisimu tuh sekarang sudah duduk di sebelah kanan Bapak. Punya kuasa, punya otoritas. Kalau di mulutmu itu ada firman, firman yang kau ucapkan jadi. Sebab apa kok bisa begitu? Karena dia yang kau sembah itu adalah raja, kamu anak raja. Katakan amin. Kamu anak raja. Kasih jempol kalau kamu sepakat kamu anak raja. Sebagai anak raja, saudara perhatikan, raja itu kalau mengucap apapun jadi. Oke? Raja itu kalau mengucap apapun itu menjadi hukum. Kalian juga anak raja. Mengucaplah sesuatu yang sesuai dengan ucapan sang raja. Apa itu? Firman. Burung pipit saja dipelihara, apalagi aku sebagai anak raja, apalagi anak-anakku. Gitu kan? Yang keluar dari mulutmu, oh kalau aku baik dan taat, baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan aku melakukan dengan taat segala firman yang disampaikannya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Diberkatilah aku di kota, di ladang, diberkatilah anak-anakku, diberkatilah apapun yang aku kerjakan dibawa berhasil. Saudara, mulutmu mengucap Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Karena kamu anak raja, sang raja kalau memerintah sesuatu hanya berfirman. Kamu sebagai anak raja sama mengucap firman. Jangan ngomel-ngomel, saudara. Paham ya? Kalau saudara ngomel-ngomel, saudara lagi buka alam maut, buka neraka. Kalau saudara sedang mengucap firman Tuhan, saudara sedang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan firman tadi. Seperti Roma 4 ayat
17 tadi. Bahwa Allah sanggup melakukan menghidupkan orang yang mati, dia sanggup melakukan apa saja, dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada dengan berfirman. Oke? Sekarang, ini judulnya apa tadi? Bangkitannya memulihkan hidupku tuh. Bangkitannya memulihkan hidupku tuh. Tadi judulnya. Ya. Jangan saudara sudah 40 tahun memperingati Paskah, tapi kuasa kebangkitannya tidak berdampak atas hidupmu. Ada yang salah. Harusnya kebangkitan Kristus itu memulihkan hidupmu. Seluruh aspek di dalam dirimu harusnya hidup. Bagaimana caranya, Bu? Supaya aku bisa membangkitkan segala aspek di dalam hidupku dengan kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, pada waktu Yesus bangkit, yang dikalahkan apa sih? Iblis, dosa, maut. Udah dikalahkan toh? Nah, 3 hal ini tuh sumber masalah dalam hidupmu. Sakit penyakit, kemiskinan, berantem, pengen bunuh diri. Ini 3 hal ini. Udah dikalahkan nih. Dikunci sama Tuhan. Nah, saudara adalah orang yang menyatu dengan Yesus. Berarti harusnya kuasa kebangkitan itu juga ada di dalam dirimu. Apapun yang mati di dalam dirimu bisa menjadi hidup ketika engkau mengucapkan firman. Di sini paham ya? Itu tadi loh, ada pertukaran itu loh. Pertukaran kayak mana? Nah, tadi tubuhmu dipakai oleh Tuhan sebagai kendaraan. Roh Bapa, Roh Kristus, Roh Kudus diam di dalammu. Di jasmani, di manowari, Tuhan pinjam tubuhmu. Tapi keuntungannya di roh, kamu tuh terjadi pertukaran. Yuk, aku sudah pakai tubuhmu sebagai alat kendaraanku. Sekarang posisi di roh, kamu sama-sama dengan aku, kata Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa, punya kuasa dan otoritas. Kamu ngomong hujan, maka hujan. Kamu ngomong hujan berhenti, maka hujan berhenti. Kamu ngomong diberkatilah aku, maka saudara diberkati. Yesaya 59 ayat 21. Nah, ini berarti dia mulai mengalami kuasa kebangkitan. Karena ketika ketemu masalah, dia nggak terpuruk pada masalah itu, tetapi dia ngerti posisinya sudah di sebelah kanan Bapa. Yesusnya nyatu dengan dia, Bapa, Putra, Roh Kudus nyatu dengan dia. Berarti dia lebih besar dari masalahnya. Dan dia bisa berkata, enyahlah engkau sakit penyakit, enyahlah engkau kemiskinan, enyahlah engkau semua malapetaka, minggir. Tiba-tiba pulih. Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59 ayat 21. Saudara bisa ngikuti ya? Adapun aku inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, ya kan? Roh Tuhan yang menghinggapi di dalam dirimu, ada roh Bapa, ada roh Kristus, ada roh Kudus, toh? Inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau, dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu. Firmannya Tuhan itu ditaruh di mulutmu, saudara. Jadi mulutmu tuh harusnya mengeluarkan apa? Firman. Kalau berdoa sekarang nggak usah pakai kata-katamu yang biasa itu ya, jangan itu menghabiskan waktu. Doamu harus pakai maka itu akan langsung terjadi. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh di dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Allah.
Oke. Kembali ke judul. Kebangkitannya memulihkan hidupku. Ya kan? Kebangkitannya memulihkan hidupku. Pertanyaannya, apakah hidupmu sudah pulih hari ini? Loh, Yesus sudah bangkit loh. Kok saudara nggak bangkit-bangkit sih? Masih dalam kubur. Ya kan? Masih di dalam kubur, meratapi nasib, meratapi kemiskinan, meratapi maut, pengen bunuh diri, oh sedih terus setiap hari, oh sakit hati terus setiap hari. Masih di dalam kubur loh. Yesus sudah bangkit, saudara kenapa masih dikubur? Nggak tahu Bu, soalnya Bu Ana nggak kasih tahu lah. Hari ini sudah tak kasih tahu. Yesus sudah bangkit, saudara juga harus bangkit. Terus saudara posisinya sekarang di mana? Sebelah kanan Bapa. Apa itu sebelah kanan Bapa? Segala kuasa, segala otoritas diberikan kepadamu. Dengan catatan kamu harus memiliki pikiran Kristus. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Kamu berpikir diberkatilah aku, kamu berpikir semua janji-janji Tuhan, maka yang kamu pikirkan itu yang terjadi. Karena yang kamu pikirkan firman. Karena firman itu sabda Tuhan. Karena Tuhanmu itu raja. Kalau berfirman itu jadi hukum. Dan engkau memakai hukum-hukum Tuhan di pikiranmu. Saudara supranatural. Kamu paham sampai sini? Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 1 sampai 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, nah saudara masih dikubur apa sudah ikut bangkit? Apa cirinya masih dikubur? Masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam dusta, sakit hati, sulit mengampuni, menggosipin orang. Apa lagi? Pikirannya jorok, porno, cabul, itu berarti masih dikubur. Masih dikuasai oleh alam maut. Mengalami kematian. Di roh, dia mengalami kematian. Di jasmani dampaknya, ekonominya mati, aspek keluarganya mati, pelayanannya mati, garing. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pertukaran tempat tadi ya, pertukaran tadi ya. Roh Allah diam di dalam kamu, di Manokwari maupun saya di Semarang. Jadi saya yang di Semarang ini membawa realita Tuhan. Membawa Roh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara di Manokwari juga membawa Roh Bapa, Roh Kristus, dan Roh Kudus. Oke? Terus ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tiba-tiba saudara punya masalah. Sakit nih. Tiba-tiba nyesek nih di kamar, nggak bisa napas. Ya, wah, batuk sampai nggak terkencing-kencing, ya kan? Sampai mencret-mencret karena batuk terus, nggak terkendali. Saudara, jangan membesar-besarkan penyakitmu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Waktu kamu sakit, engkau memikirkan posisiku sudah duduk di sebelah kanan Bapa, sama seperti Yesus. Kalau aku sakit, bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Aku sembuh. Karena posisi rohku sudah di sebelah kanan Bapa. Aku sembuh. Aku diberkati. Aku pulih. Aku kuat. Dalam nama Yesus. Tidak lagi muntah-muntah. Tidak lagi menceret-menceret.
tidak lagi batuk-batuk, tidak lagi vertigo. Oh, di dalam nama Yesus, sebab bilur-bilurnya sudah menyembuhkan aku. Waktu kamu sakit, pikiranmu bukan pada penyakitmu, karena penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Bilur-bilurnya kamu sembuh. Pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Yesus sudah memenangkan semuanya. Katakan amin. Oke? Waktu saudara memikirkan perkara yang di atas, janji-janji Tuhan tentang kesembuhan, saudara mulutnya ngucap kesembuhan, saudara mulutnya ngucap berkat, saudara mulutnya ngucap terima kasih Tuhan, engkau dahsyat, engkau ajaib. Saudara besarkan Tuhan. Tiba-tiba kamu sembuh, ngalami kuasa kebangkitan. Ngono loh ceritane. Paham enggak sih ya? Paham enggak? Jadi jangan kau meremehkan firman. Firman itu Tuhan. Kalau jadi cetakan pikiranmu, kamu dikembalikan jadi anak Allah yang punya otoritas loh. Ayat 3. Ayat 3. Sebab, nah ini ayat 3 nih. Kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kalau saudara nggak mati, kalau manusia dagingmu masih hidup, Roh Kudus tidak bisa bekerja dahsyat di dalam hidupmu. Ya, kamu masih marah, kamu masih belum mematikan hawa nafsumu, kamu masih cemburuan, iri hati, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Tapi ketika kamu mau, Tuhan, aku mau punya buah-buah roh, aku mau terus selidiki aku mati Tuhan, dan yang muncul di dalam diriku adalah Kristus. Itu Roh Kudus bergerak dengan ajaib di dalam hidupmu. Kamu jadi supranatural. Meskipun masih ada di lapas, tapi supranatural. Keren kan? Keren nggak? Aku keren karena ada Yesus di dalamku. Aku keren karena ada firman di dalamku. Aku keren karena aku sudah mati atas diriku sendiri dan hidup bagi Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaan. 5. Karena itu apa? Matikanlah di dalam dirimu segala yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Berarti orang-orang durhaka ini belum mengalami kuasa kebangkitan ya, saudara ya? Ya, betul ya? Orang-orang ini kan belum mengalami kuasa kebangkitan. Ayat 7. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. 8. Tapi sekarang buang semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, saudara, kalau ini kamu masih marah-marah, kamu masih geram, kamu masih jahat, kamu masih fitnah, kamu masih kata-kata kotor, kamu belum mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Makanya aspek-aspek dalam hidupmu nggak hidup. Rekeningmu saldonya 0 terus. Yang sakit-sakit terus. Jadi nggak mengalami terobosan. Ayat 9. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Yesus benar-benar harus menanggalkan ya. Terus 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kali. Ya. Ketika engkau mau baharui aku terus-menerus Tuhan. Baharui aku terus-menerus Tuhan. Berikan aku Tuhan hati orang benar, pikiran orang benar. Saudara sudah mulai kelihatan tuh wajah Yesus di dalam wajahmu. Iya,
Orang-orang yang di rumahmu akan begitu lihat kamu keluar dari lapas, beda ya. Ternyata ini benar-benar sekolah kehidupan ya, kamu dirubah jadi sama seperti Kristus ya. Harusnya seperti itu. Jangan sampai sudah di penjara 4 tahun, begitu keluar, kok tambah jahat, makin kayak iblis. Oh, nggak bisa kayak gitu, saudara. Ya mesti harus memiliki yang namanya perubahan cara berpikir, perubahan sikap hati. Ayat terakhir, Lukas 1 ayat 17. Ayat terakhir, Lukas 1 ayat 17. Ini lihat nih. Ini saudara nanti kalau keluar dari lapas, saudara sudah disiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan ya. Amin. Saudara, kalau engkau sebentar lagi keluar dari lapas, saudara harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Bagaimana supaya kamu menjadi umat yang layak bagi Tuhan? Saudara harus punya hati, bukan hati orang durhaka, tapi hati yang mau diubah, mau dibentuk, mudah berubah, mudah diajar sama Tuhan. Ya, dan pikiran orang benar. Apa tuh pikiran orang benar? Pikirkanlah perkara yang di atas tadi loh. Yang Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka. Nih, lihat. Saudara, dulu engkau punya hati durhaka. Yang tadi di Kolose 3 tadi ya. Itulah orang-orang durhaka. Siapa orang-orang durhaka? Yang cabul, yang marah, yang najis. Tadi loh, durhaka. Saudara kalau mau dipersiapkan menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan, saudara harus memiliki hati orang benar, bukan orang durhaka. Dan kepada pikiran orang-orang benar. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Hatimu harus memiliki hati yang baru. Bu, bagaimana jika saya ini pahit terus, saya ini susah untuk mengampuni? Minta hati yang baru. Hari Sabtu kemarin saya ada ibadah di rumah saya, ya. Saya mendoakan jemaat untuk mereka diberi hati yang baru. Dan Tuhan itu datang dan memberikan yang namanya hati yang baru kepada mereka semuanya. Pelak, dipasangi hati baru. Saudara, kalau saudara berdoa pakai firman, maka firman itu yang terjadi. Saya berdoa pakai ayat mana? Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Berikan mereka hati yang baru Tuhan. Hati yang mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah. Nah, ketika saya minta sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan mengabulkan. Dan tiba-tiba mereka, ya, aku merasa aku menjadi lebih enteng hidupnya. Bisa lebih mudah memaafkan, lebih mudah percaya. Saudara, hari ini saya akan berdoa buatmu. Taruh tanganmu di dada. Saya harap apa yang saya sampaikan memberkatimu. Amin. Taruh tanganmu di dada. Hari ini Bapa di surga, firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Seberapa mereka bisa menangkap dan mengertinya dan memahaminya. Buatlah mereka menyatukan pikiran dengan pikiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, aku minta hati yang baru. Engkau pasangkan kepada seluruh warga binaan yang ada di Manokwari ini, lapas perempuan Manokwari ini. Berikan hati yang baru kepada mereka, Tuhan. Bukankah kami boleh minta hati yang baru? Dan hari ini kami minta berikan hati yang baru kepada seluruh jemaat di Manokwari ini, warga binaan di Manokwari ini. Dalam nama Yesus, beri hati yang baru. Hati yang keras, hati yang hancur, hati yang penuh dengan duri-duri, hati yang penuh dengan semak duri, hati batu, keras, hati pinggir jalan dibuang dalam nama Yesus. Diberikan hati yang baru, hati, hasrat hati yang terus mengasihi Tuhan. Dan hari ini Tuhan, pegang kepalamu, pegang kepalamu. Berikanlah pikiran Kristus ada di dalam pikiran kami semuanya ya Tuhan. Kami tidak mau lagi
memiliki pikiran yang sia-sia. Kami mau memiliki pikiran Kristus. Pikiran kami satukan dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jiwa kami sudah sepakat dengan roh yang di dalam kami, yaitu Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus, dan jiwa kami sepakat dan tubuh kami mengalami manifestasi dari realita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, ada banyak selubung-selubung yang mulai dibuka di pikiranmu. Terbukalah, terbukalah, terbukalah. Benteng-benteng penjara di dalam penjaramu dihancurkan di dalam nama Yesus. Engkau tidak membawa penjara di pikiran lagi. Engkau mulai menyatukan pikiranmu dengan firman Tuhan. Mulai sepakat percaya dengan apapun yang Tuhan ucapkan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Hari ini aku serahkan Tuhan jemaatmu ke dalam tanganmu. Tuhan, jadikan mereka makhluk supranatural, manusia Allah, dibaharui, dikembalikan serupa dan segambar dengan Engkau, mengalami supranatural apapun yang Dia ucapkan. Jadi, karena berasal dari hatimu, berasal dari firman-Mu, di dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 God bless semuanya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan. Dengarkan saja firman Tuhan.